kasus pelanggaran pajak pada PT Indosat Multimedia atau yang sering kita kenal dengan I'm3. Dari pendahuluannya, dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan tentunya berpotensi terdapat pengaruh kepentingan pribadi. Sedangkan pihak-pihak modal atau investor sebagai pengguna laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan atas dana yang telah diinvestasikan. Etika dalam profesi akuntansi mengatur dan memberi batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh akuntan agar tidak dapat merugikan pribadi atau masyarakat luas. Etika akuntan telah menjadi isu yang banyak didiskusikan dan dikaji secara ilmiah, berkembang seiring dengan telah terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik. Salah satu isu yang akan kita bahas mengenai pelanggaran etika pada profesi akuntan yaitu terjadinya pelanggaran etika khususnya mengenai penggelapan pajak yang terjadi pada PT Indosat Multimedia yang merugikan banyak pihak dan negara. Pembahasan kasus pelanggaran pajak PT Indosat Multimedia atau M3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002 dan berhasil mengambil uang negara sebanyak 174 miliar. Kasus ini dilaporkan oleh M. Rashid Hidayat selaku Wakil Ketua Komisi 6 pada tahun 2003. Namun, ketika masalah ini diusut ke Jupri Bandang, Direktur Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak itu mengaku bahwa tidak pernah mengetahui adanya penggelapan pajak tersebut. Dan kasus M3 ini sempat masuk ke Kejaksaan Agung, tepatnya ditangani oleh Direktur Keuangan dan Perbankan Jaksa Agung Muda Intelijen. Setelah itu, kasus M3 ini tidak didengar kelanjutannya dan 2003 mulai beredar kembali kasusnya. Ada 750 penanam modal asing atau PMA terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini, terungkap bahwa pihak manajemen bekerja sama dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga bekerja sama dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi penyuapan pada kasus tersebut. Sanksi yang diberikan yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan dan sanksi pidana dengan jangka waktu sesuai peraturan undang-undang perpajakan. Kesimpulan yang kita dapat dari kasus ini adalah PT Indosat Multimedia diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Dan manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, dan tentu saja hal ini merugikan negara maupun banyak pihak.